Balik lagi di podcast Berries Consulting. Jadi kita tadi udah jalan-jalan di store-nya Bakso Granat Mas Aziz. Dan itu yang di cabang Jakabaring ya. Dan ini luar biasa banget nih, karena cabangnya Mas Aziz udah lebih dari satu. Ada berapa? Ada 4. Jadi mungkin kita nggak banyak ini ya ngobrol, kita langsung aja lah. Di sini ada bintang tamu kita yang kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah beliau juga mau menyempatkan waktunya. Selamat siang Mas Aziz. Selamat siang, Beris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Aziz, ini kan mungkin ada beberapa teman yang sudah tahu Mas Aziz perjalanannya dari dulu, atau juga ada teman-teman yang mungkin baru 1 tahun ini yang mengenal Bakso Granat Mas Aziz. Awalnya Bakso Granat Mas Aziz itu seperti apa sih? Jadi Beris, awalnya nama Bakso Granat itu terinspirasi dari sebuah impian. Jadi dulu mimpi saya pengen jadi anggota BRIMOB. Wah. Oh, itu awalnya ya? Awalnya, karena kan saya tinggal di belakang asrama BRIMOB. Jadi dari kecil itu saya selalu berhubungan dengan dunia militer. Jadi mulai kalau sore-sore itu ngumpulin peluru, naik tank, terus manjat-manjat tower. Nah, jadi dari dulu kalau main bolanya itu sama anggota BRIMOB. Jadi saya dulu pengen menjadi seorang anggota BRIMOB. Nah, dari impian tersebut tamat sekolah, ternyata saya jadi guru dulu. Jadi sempat ngajar. Sempat jadi guru dulu. Iya, jadi sempat jadi guru dulu, ngajar di Palkomtek selama kurang lebih 1 tahun. Dan di situ saya lebih cenderung karena saya nggak mau ikut tes mungkin ya. Jadi saya ngeri duluan dengan tes-tes itu. Jadi tes-tes saya ngeri duluan, ternyata belum berhasil. Sebelumnya belum ikut tes. Jadi awalnya berkonsep militer karena itu ya. Nah, terus kok bakso nih? Kan sebelumnya kan ini mulai tahun kapan sih? Pertama kali itu tahun berapa sih buka tur pertama atau toko pertama? Jadi untuk bakso sendiri itu karena pertama terinspirasi dari beberapa guru saya yang bilang carilah bisnis yang memang betul-betul bisnis itu sustainable. Jadi makanan apa yang sering sekali orang makan. Oh, jadi bukan kayak musiman lah ya, pengennya benar-benar sustain ya, dan scalable. Jadi memang kita cari makanan yang top of mind di Indonesia. Betul, bakso. 5 salah satu favorit di Indonesia adalah bakso. Salah satunya bakso. Ya, Barack Obama juga makan bakso, gitu kan? Mulai dari anak kecil, orang dewasa, sampai nenek-nenek itu suka bakso. Artinya makanan ini memang jadi favorit di Indonesia. Tahu nggak dari sejarahnya bakso sendiri apa itu? Jadi bakso itu adalah dulu di dinasti Tionghoa. Ada seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi ibunya tuh pengen makan daging. Oh, nice. Tapi nggak bisa makan daging. Akhirnya dengan inovasi si anak, jadi dibikin bulat-bulat, dan akhirnya ibu tersebut suka. Dan viral ke masyarakat sana. Nah, jadi itu sejarahnya bakso adalah pemberian seorang anak ke ibunya. Itu sangat historical sekali ya. Iya. Jadi karena kalau buka di Google itu pasti ada sejarah bakso sendiri. Nah, yang pertama kali ini nih tokonya di mana nih? Pertama kalinya Mas Aziz itu bikin Bakso Granat Mas Aziz itu. Jadi saya sempat kuliah itu pas semester 2, saya mengikuti kompetisi namanya waktu kuliah. Ya, semester 2 saya ikut kompetisi namanya seminar cara cepat jadi pengusaha. Nah, di situ saya jadi panitia yang ngantar jemput para pembicara, yang menemani para pembicara, dan pada akhirnya saya banyak ilmu dari sang pembicara tersebut. Jadi bukan di kelas ilmunya. Jadi nemenin makan pecel lele, keliling kota Palembang. Tapi malah ternyata ilmunya mereka banyak keluarnya di situ ya. Iya. Nah, dari situ saya terinspirasi buka usaha, dan awalnya buka usaha aksesoris. Aksesoris? Sempat karena ibu saya dari Jepara kan.
Jadi aksesoris ukir. Terus saya juga jualan kalung-kalung di kalung Sriwijaya FC. Kalau lagi nonton Sriwijaya FC, lagi break, saya sempat jualan juga di pasar-pasar, sempat jualan juga. Terus akhirnya saya punya reseller banyak, dan atas izin Allah ya tutup. Tutup dengan sukses. Dengan sukses gitu. Terus mentor saya bilang, ya itu tadi bisnis yang sustainable, ya kita bisnis kuliner. Karena bapak saya dulu, saya lahir di Palembang, besar di Palembang, dan dapat istri orang Palembang juga. Nah, saya lahir dulu, bapak saya lagi beca dulu, jadi tukang beca, ibu saya jual jamu. Nah, bakso itu dapat dari sang ayah. Sang ayah itu kalau punya dia punya becak sendiri dan punya beberapa becak yang disewakan. Jadi artinya bapak nggak tergantung dengan penghasilannya satu becak. Jadi bapak cuma ngantar anak sekolah, terus nongkrongnya di depan tukang bakso. Itu yang sekarang jadi ayam bakar Raja Wali. Dulu bakso Raja Wali dulu. Oh, dulunya bakso. Nah, akhirnya lama-lama diajarin resepnya. Nah, luar biasa ya. Jadi sebuah histori banget itu orang tuanya Mas Supri dulu kan. Sebenarnya ngajarin bukan orang tuanya, tapi masih paman-pamannya dulu. Nah, akhirnya bapak juga bisa resep bakso. Oh, itu awal kalinya ya. Makanya di 2011 ngapain kita usaha-usaha yang lain? Bakso aja. Bakso aja gitu. Nah, jadi bermula dari saya dibantu dengan dua orang tua, terus ada karyawan bayangan ya. Nah, yang ceritanya ada dulu. Ya, jadi berdua ya Dita sama Dika. Kita jadi kalau dia nggak kuliah, dia bantuin di outlet. Iya. Itu kalau sekarang namanya apa, freelance kali ya? Freelance ya. Freelance. Dan dua orang itu berjasa banget dengerin itu perkembangan di Bakso Granat gitu kan. Dan akhirnya alhamdulillah dari 4.372 mahasiswa, alhamdulillah saya mewakili kampus Amik Bina Sriwijaya. Itu dapat juara 1 nasional. Itu saya sebut momentum. Oh, momentum, benar-benar. Jadi momentum cara Allah meningkatkan derajat seseorang. Bukan hadiahnya, Beris. Betul. Mungkin 50 juta kita belanjain habis. Di situnya itu yang luar biasa. Media ketika kita exposure-nya benar. Dari omset ratusan bisa jutaan waktu itu setelah di Palembang. Dari 4 karyawan kita tambah 8 karyawan, tambah 14 karyawan. Itu masih satu outlet, Beres. Satu outlet. Itu yang di mana, Om? Di Pajo. Di Pajo ya. Jadi awalnya kita buka di Pajo, di depan Jalan Inspektur Marzuki, SMA 11 gitu. Oh, sampai SMA 11. Ya. Nah, itu kita buka di sana. Itu dari satu outlet. Rame setelah media datang, terus orang biasa itu. Kita baru pertama kali mungkin di Palembang pelopor bakso pedas dulu. Emang sulit untuk menjadi seorang pionir. Betul. Jadi dulu sempet beresnya awal-awal kita dikatoin gitu kan. Ini jualan bakso kok pedas isi cabe gitu kan. Ini cabe isi bakso gimana sih? Iya, bakso isi cabe apa cabe isi bakso gitu kan. Nah, dengan edukasi kita ngadain lomba-lomba sekolah-sekolah. Terus alhamdulillah dengan pemenang lomba itu seluruh media hampir di Palembang itu udah pernah meliput kita, dan kita booming itu di 2013 sampai 2017 ya, masa-masa kejayaan Bakso Granat Mas Aziz. Dan di saat itu apakah di 2013-2014 itu Mas Aziz pernah terpikirkah untuk bahasa kita itu franchisee buat ke teman-teman, ataupun memang dari dulu pinginnya on outlet, jadi kita sendiri yang buka? Ya, dan kita sadar untuk melalui kemitraan segala macam itu butuh ilmu. Betul. Jadi kita memang kuatkan dulu di sisi produksinya. Dan alhamdulillah atas izin Allah tahun ini kita punya dapur produksi sendiri. Itu luar biasa ya. Terus ada mesin giling berarti sendiri. Ada, baru saya mau tanya ini tadi. Ada penggilingan sendiri. Yes. Nah, kemudian tahun ini kita akan ajuin untuk halal MUI. Iya, karena salah satu syaratnya itu sih. Iya, beres. Yang punya penggilingan sendiri. Wah, luar biasa nih teman-teman. Jadi ternyata ini juga ya, banyak saya temennya beliau tapi nggak banyak tahu cerita yang kita hari ini. Bener ya, yang dimana tadi ceritanya masih zaman kuliah ya kan. Berarti teman-teman yang lagi kuliah sekarang itu sangat berpotensi buat
membangun usahanya sekarang, jangan ditunda lagi juga bisa gitu ya. Dan berarti ini kan udah jalan 4 ya. Ya, 4 outlet Mas Aziz ya, udah jalan 4 outlet dan semuanya itu keluarga. Benar ya? Ya, Lebih tepatnya. jadi lebih tepatnya kalau manajemen kita pakai sistem profesional, Oke. tapi untuk pembagian hasilnya kita ke keluarga. Oke. Jadi misalkan untuk cabang di Pak Jo Pak Jo. sama Ibu, Oke. itu uangnya untuk Ibu. Oke. Untuk saya, Yang di Pak Jo, yang di ini Bukit. Bukit sama Jakabareng itu uangnya tetap untuk istri. Asik. Kan kalau singkatan suami kan semua uang adalah milik istri, itu beres ya. Oke. Jadi ya tetap kita profesional. Ada sistem, ada manajer karya, manajer produksi, terus ada juga marketing, HRD, ada. Bahkan konten-kontennya udah keren juga nih. Iya, kita punya tim kreatifnya. Gitu. Wow. Terus ini jangka panjangnya nih, kurang lebih forecast. Iya. Tapi sebelum ngobrol jangka panjang, teman-teman harus tahu dulu nih, udah berapa lama sih Mas Aziz ini kalau dihitung dari awal dulu sampai hari ini? Jadi kita mulai kan 2011 tuh. Ini 2022. Hampir 10 tahun lebih ya. Satu dekade loh. Satu dekade perjalanan yang cukup panjang. Benar. Banyak lika-liku ya. Betul. Ya semua tantangan ya harus kita hadapin. Dan untuk sustain di satu katanya kalau Bruce Lee itu bilang apa sih, lebih baik kita menguasai satu jurus. Iya, dibanding ahli di berbagai jurus. Jadi kalau dilawan kita kalah dong. Iya. Nggak lebih ahli. Nah, beliau lebih yang menganut itu tuh. Kalau saya ada satu pepatah, ada bukunya sih sebenarnya. Okay. Fokus satu bisnis besarkan. Okay. Jadi banyak teman-teman yang punya bisnis itu tiba-tiba bikin bisnis baru, sedangkan bisnis yang lama belum berjalan sustain lah ya. Nah, dan juga saya mengira dengan satu bisnis kita sudah punya angka cukup. Betul. Kalau diseriusin lah ya. Iya, jadi kalau kita fokus itu bisa kok mencukupin diri kita. Betul. Dan buktinya ini nih. Ya, alhamdulillah ya, tetap belajar, ikut workshop, ikut pelatihan, dengerin apa kata konsumen. Jadi sekarang itu konsumen tuh bukan sekedar pembeli beres. Jadi dia itu sebagai marketer kita. Artinya konsultan yang terbaik adalah mereka. Betul.